Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dikaruniai kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang kita pelajari hari ini adalah keragaman sebagai sunatullah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi keragaman sebagai sunatullah. Dengan capaian pembelajarannya antara lain, peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'aruf dan dapat meyakini keragaman sebagai sunatullah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi keragaman sebagai sunatullah. Kata sunatullah berasal dari kata sunnah dan Allah. Sunnah artinya kebiasaan, sunatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul dan hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Perbedaan dan keragaman dalam suku, budaya, golongan, dan agama adalah fenomena yang alami atau disebut juga sebagai sunnatullah dalam kehidupan manusia. Istilah sunnatullah mengacu pada prinsip atau hukum alam yang mengatur dunia ini. Keanekaragaman dalam hal suku, budaya, golongan, dan agama adalah salah satu hal yang membuat manusia menjadi makhluk sosial yang unik.
ini memungkinkan manusia untuk belajar dan tumbuh melalui interaksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Dalil tentang keragaman sebagai sunnatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatallahil qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, demikianlah sunnatullah yang sungguh telah berlaku sejak dahulu. Sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunnatullah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk hidup rukun dalam keragaman. Di negara Indonesia, kita dihadapkan dengan berbagai ragam suku, budaya, bangsa, dan juga agama. Akan tetapi, kita tetap hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Meskipun manusia memiliki perbedaan dalam suku, budaya, dan agama, sangat penting untuk menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan tersebut. Dalam masyarakat yang beragam, penting sekali untuk berbicara dan bertindak dengan hormat terhadap orang lain. Namaku Galang, aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grang. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jumble dan nanti sensible. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night so.
Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape solendoleri wuflenco baninema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling mengenal satu sama lain. Dalam Islam, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan untuk mendorong sikap toleransi, penghormatan terhadap keragaman, dan perdamaian antara individu dan masyarakat yang berbeda-beda dalam hal agama, budaya, suku, dan latar belakang. Perbedaan dan keragaman suku, budaya, golongan, dan agama adalah sunnatullah. Perbedaan bukanlah perkara yang dapat dipertentangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya keragaman karena Allah ingin menguji manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita saling menghargai sesama.